يا رب بلغ الوسيلة يا رب حصه بالفضيلة صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تغفر رجانا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا النذور sama-sama ya Rabbi salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawa wa kan amruhu furqa sadaqallahu azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para hujjaz, mari kita awali pengajian kita dengan sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ila Allah. Selanjutnya kita musyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minin ikhwana Allahumma rzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bidzikrika Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika
kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allah rabbal. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya sebelum kita mulai di hari yang sangat membahagiakan kita ini, kita masih diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah. Maka orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai, yang berjasa dalam hidup kita, mereka pun kita bagi bahagia dengan mengirimkan doa kepadanya. Oleh karena itu kita doakan para almarhum almarhumah keluarga kita, wabil khusus orang tua yang telah menanamkan nilai-nilai iman dan Islam di dalam hati kita, sehingga kita semua berada di sini. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya, diberikan nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Wila ruhi khususan wafarallahu dzunubahum waj'alhum min ahli jannah. Juga saudara kita, sahabat-sahabat kita, jamaah Masjid Nurul Hasanah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semuanya min ahlil jannah. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى المصنف هذا الكتاب أبو حمد الغزالي نفع الله بعلومه يسر لنا في تفسير هذا الكتاب إلى كل حاجتنا يا Allah. Mudah-mudahan para bapak semuanya melalui pengajian ini Allah curahkan rahmat dan ilmu yang bermanfaat, dan untuk hajat kita semoga Allah kabulkan. Segala bentuk penghalang dari apa yang kita cita-citakan semoga Allah sirnakan. Allahumma ya qadiyal hajat ikli hawajina, Allahumma ya syafir amrat, Allahumma dafi'al baliyat, Allahumma ya rafid darajat, Allahumma ya mujibadat min al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas, barangkali ada yang lupa, berkaitan dengan masalah amal. Saya kupas sedikit. Amal itu harakatul jismi wal qalbi, yaitu gerak badan dan juga gerak hati. Amal terbagi pada 3 golongan. Yang pertama al-amalus syariah, amal-amal syariat, yaitu limaslahatil jism. Ya, ahlan wa sahlan, ini dari Masjid At-Taqwa. Limaslahatil jism, yaitu untuk kebaikan badan anggota tubuh kita. Amal yang ini amal namanya amal syariat. Amal syariat seluruh hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala buat, yang dimanifestasikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai contoh prakteknya, itu semuanya untuk kemaslahatan kita, kembali ke diri kita sendiri. Nah, amal syariat ini para jamaah sekalian bisa naik terus menjadi amal qalbu, menjadi amal rohani,
bisa sampai kita dekat dengan Allah itu ada 10 syarat. Maka tidak heran oleh kita banyak sekali orang yang ritual agamanya rajin, akan tetapi tidak berbekas dalam refleksi kehidupan sehari-harinya. Sama orang masih suka ngibulin, sama istri masih suka perilaku kasar, tidak adil, ya. Sama anak juga begitu, tetangga dimusuhin. Itu namanya amal syariat yang tidak didasari dengan kehadirannya hati. Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya beliau menjelaskan ada 10 syarat utama bagaimana amal syariat ini, ritual ini bisa naik berbekas di dalam hati kita, bahkan sampai kepada wusul ilallah, ya, hati kita ini nyampe gitu tujuannya itu. Karena tidak sedikit orang yang melakukan amal syariat, contoh umroh bolak-balik Pak, sampai 2 kali 3 kali, bahkan ada yang 3 bulan sekali. Tapi begitu pulang ke Indonesia, itu kaki berat banget sekedar untuk melangkah ke musola. Itu berarti amal syariat baru menyenangkan hatinya saja, belum ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ini sudah tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan pahalanya itu di dunia sebagai bonus. Jadi pahala di dunia itu diterimanya sebagai bonus, belum seluruh pahala itu diterimanya, karena walal akhiratu khairu wa abqa. Alhamdulillah, kita kaji bersama-sama apa saja 10 amalan atau 10 syarat yang harus ada di dalam diri seorang muslim ketika melakukan ibadah ritual. Yang pertama adalah amal harus didasari dengan iman. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dasar iman inilah yang menggerakkan hati seorang mukmin untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya jadi ritual. Nah, kebanyakan begitu Pak. Ayo kita umroh umpamanya, tapi senang di sana itu enak ini, tapi tidak didasari dengan oh ya, saya ini berdasarkan keimanan kita. Tidak begitu. Karena buktinya ketika diminta tolong oleh tetangganya yang berasnya habis, cuma 100.000 Pak. Beratnya minta ampun. Umroh 35 juta. Nah, padahal arti makna iman la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Gimana sih kita kalau nggak ada beras Pak rasanya? Bapak mungkin dulu pernah ngerasain gelisahnya seperti apa. Uang ada, mendahulukan amalan sunnah, dia pergi jauh. Misalnya contoh seperti itu, berarti amalan tidak didasari dengan iman. Ada orang lagi seneng banget, lagi bahagia. Misalnya anaknya lulus, mau diwisuda atau sudah diwisuda. Yang lain ngucapin selamat, dia mah ya, imang wisuda S1.
Nah ini nggak ada iman ini. Jadi karena ritual keagamaannya tidak didasari oleh iman, sehingga ritual yang begitu bagus diantaranya sholat, zikiran, segala macam itu tidak terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari, tidak tercermin. Nah, maka percaya kepada Allah yang dibuktikan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan takdir khairihi wa syarihi, itu yang harus jadi dasar. Mungkin saya tidak akan menjelaskan iman itu apa segala. Itu sama Ustadz Mahmud dan biasa. Tapi mudah diucapkan, sulit sekali ya dipraktekkan, atau prakteknya perlu usaha. Satu aja tentang iman itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang bila mana dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau pribadi kita itu senang dimaklum, Pak. Kenapa, Pak? Kemarin nggak datang, begini, karena begini. Senang dimaklum. Oh iya. Kenapa kita sulit memaklumi orang lain? Berarti belum sempurna iman. Gitu. Maka dari itu orang yang beramal dan dipadukan dengan iman di dalam hatinya, Allah akan berikan hayatan thayyibah. Janji hayatan thayyibah ini bisa dibuktikan kehidupan yang baik itu di dunia. Hayatan thayyibah. Jadi di dunia aja udah bisa kelihatan orang hayatan thayyibah. Bahkan pada saat meninggalnya itu adalah salah satu tanda. Ini meninggal yang secara wajar, secara umum ya Pak. Contoh belum lama ini Kiai Sofwan Nizomi Pak, muridnya dari Mu'alim Syafi Hazami. Barangkali para bapak tahu. Beliau yang di Pondok Pinang kemarin, Masya Allah. Itu gurunya orang Jakarta Pak. Ya, para santri-santri Jakarta. Beliau meninggal dunianya. Subhanallah, masjid atas bawah itu Masjid Al-Hidayah penuh luar biasa. 11 kopol itu, kopol. Bahkan beberapa kali itu yang menyolatkan selesai yang satu, gak datang lagi rombongan. Bukan pejabat, bukan juga apa-apa, dia belum guru madrasah aliyah, tapi menteri, gubernur pada datang. Itu kemuliaan. Aktivitasnya dakwah, ngajar. Ada di rumahnya, ada di beberapa masjid. Itu hayatan thayyibah bisa kelihatan. Yang mendoakan banyak. Lebih dari 40 orang. Masya Allah. Ribuan yang orang yang menyolatkan. Nah ini disebutkan hayatan thayyibah adalah kehidupan yang baik bila mana amal dibarengi dengan iman. Insya Allah nanti setelah saya selesai menyebutkan syarat-syarat yang 10, saya akan jelaskan bagaimana hayatan thayyibah itu ciri-cirinya seperti apa. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, yang keduanya harus didasari dengan ikhlas. Masih ingat ikhlas itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Jadi ikhlas, sidik, sakinah, ini adalah amalan apa? Hati kita ini perlu ada ikhlas sama Allah. Kalau kita tidak ikhlas, amalan ritualnya baca Quran rajin, sehari 1 juz, tapi emosian nggak bisa terkontrol. Padahal rajin, karena ngajinya nggak ikhlas. Kenapa? Katanya ini one day one juz. Kalau enggak malu sama teman-teman. Kan ada yang suka itu ya, yang giliran itu ya. Hari ini segini targetnya berapa hari. Tidak didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu
Allah mukhlishina lahuddin. Allah gitu. Wa ma umiru, tidaklah kami diperintahkan illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan hati yang ikhlas untuk melaksanakan perintah agama. Ya. Yang ketiganya, para jamaah rahimakumullah, syarat amalan dari ritual kita, amalan syariat kita ini bisa sampai kepada Allah harus didasari dengan sobar. Bapak-bapak sobar kayak gitu. Bahkan ada yang dari jauh tuh. Ada yang dari Palembang, ada yang dari mana itu. Surabaya ada ya. Banyak yang bisa memutus kenikmatan tidurnya. Ini semua adalah berkah dari kesabaran. Berkah dari kesabaran. Tadi kan nikmat tidur ya Pak. Nikmat. Ada juga yang hari ini misalnya biasa sarapan gitu di belakang. Sekarang kudu ngaji dulu. Sabar. As-sabru 'inda tha'ah. Kesabaran pada saat melakukan ketaatan. As-sabru 'indal musibah. Sabar ketika dapat musibah. Mayuridillahu bi khairan yabtali. Barang siapa Allah akan bermaksud baik kepada seseorang, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyari wal khairi, dengan ujian yang baik ataupun ujian yang buruk. Ya, minal fitani, dari berbagai macam fitnah atau ujian. Sabar katanya ya, sabar dalam ketaatan. Yang keempatnya jamaah rahimakumullah, al-husnudzon, yaitu yang keempatnya bukan husnul. Yang keempatnya itu adalah hudurul qalb. Hudurul qalbi itu adalah hadirnya hati. Jadi az-zikru ma'a ghaflatil qalbi itu tidak akan berpengaruh. Zikir dengan ghaflah, hati yang lalai, tidak akan berpengaruh kepada bagusnya nilai amaliyah kita. Jadi baca gitu. Subhanallah. Nggak hadir hatinya. Saking ngejar harus banyak. Tenang aja Pak. Ada lagi, kalau misalnya hudurul qalbi ini sering terganggu kalau kita lagi baca Quran, HP di sebelahnya Pak. Gitu, tring, buka dulu, balik lagi. Ada yang suka begitu Pak. Apalagi kalau bacanya di HP. Kapolda, istri Pak. Atau Kapolri gitu ya. Dibuka terus, ngaji lagi, buka lagi, ngaji. Itu hati akan sulit khusyuk. Ya. Hudurul qalbinya susah. Jadi hudurul qalbi itu syarat amalan kita ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, saya mau kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak hatinya. Nah, sama itu sama saya. Kadang-kadang kesambet Bapak tahu nggak? Ya, kesambet sama setan gitu. Nah, itu banyak kondisi kayak gitu. Lagi ngaji tiba-tiba, tuh lihat tuh di belakang. Tiba-tiba tutup dulu. Lagi zikir, ingat apa? Nah, ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan kondisi-kondisi hati kita yang sering terganggu itu dengan beberapa hal. Di sini dijelaskan bayanu annal wasawisa hal yatasawwaru ayyan qati'a bil kulliyah inda zikri amla. Kondisi kita di dalam zikir kepada Allah ini apakah bisa
terputus yang namanya bisikan-bisikan itu, bisa terus jangan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah dijamin bisa konsentrasi, bisa khusyuk, bisikan hilang atau tidak? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada kondisi hati al-waswasatu tanqati'u bizikrillah. Ada kondisi hati yang itu bisikan itu putus atau jatuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dzakarallah khanasa." Kalau kita lagi zikir kepada Allah itu khanasa, maka setan itu akan kaku. Nggak tahu ini kondisi hati siapa ini. Begitu bikin la ilaha illallah, udah nggak ingat siapa-siapa itu. Udah nggak ingat apa-apa. Karena kaku katanya. Aywal khanasu asukutu ka'annahu yaskut. Yang dinamakan dengan nge-freeze kalau ke bahasa anak sekarang atau freezing. Yaitu sukut, diam, faka'annahu yaskut. Begitu kita zikir kepada Allah, begitu kita ingat Allah, begitu kita baca Quran, setan kabur semua. Bisikan-bisikan jahat hilang, godaan juga hilang. Yang kedua, kondisi hati yang la yan'adimu asluhu walakin yajri fil qalbi. Tidak hilang itu yang namanya bisikan, tetapi masih berjalan di dalam hati, wala yakunu lahu asar, tapi tidak ngefek. Ini Pak. Ada bisikan mah ada. Ya, tetapi tidak berpengaruh. Seperti apa? Idza li'annal qalba idza sara mustawiban bizikri kana mahjuban 'anit ta'sir bil waswah. Karena hati ini katanya kalau sudah tenggelam dalam zikir, segala bisikan-bisikan itu terhijab, pengaruhnya yang terhijab. Seperti apa? Kal mashghuli bihammihim, seperti orang yang sedang sibuk dengan cita-citanya. Jadi ada orang yang kalau sudah zikir itu pokoknya segala macam kanan kiri itu nggak ngefek. Jadi suara itu wa in kana sauta yamurru ala sam'i. Suara mah ada tetapi tidak terpengaruh. Zikirnya terus anteng, hatinya terus hadir kepada Allah. Yang ketiga, padahal lagi musim hujan di sini ya. Tapi kering banget ya. Nur Hasanah. Masyaallah. Ya Allah. Karena full power ini kalau ngaji kudu full power. Masalahnya ngaji subuh Pak. Kalau ngaji subuh pelan, ntar pada ngantuk jamaahnya, betul nggak? Nah. Yang ketiga, la tasqutul waswasatu wal asaruha aidon. Tidak jatuh atau tidak terputus waswas wal asaruha aidon, dan juga pengaruhnya walakin tasqutu ghalabatu halil qalbi. Tapi yang terputus adalah pengaruh penguasaan bisikan itu ke dalam hati, faka'annahu yuwaswisu min ba'din wa ala tu'fin. Seperti halnya ada orang yang berbisik sayup-sayup tidak terdengar, atau sayup-sayup ya, min ba'din dari jauh, au du'fin atau suaranya lemah. Jadi bisikan setan untuk mengganggu kita, misalnya para bapak ya, ada godaan berupa perempuan, kesempatan ada, tapi masih ya kelap-klip sedikit-sedikit gitu. Seperti hanya orang yang berbisik dari jauh, lemah. Tapi kalau kenceng, nah ini zikir kita juga dosisnya harus kencengin lagi.
seneng banget nih kesini, kesempatan ada. Waduh, ya, sama kayak lagi megang HP gini. Kemana arah kita mau nonton, mau nonton itu? Mau lihat apa? Mau lihat pengajian atau kemana? Itu bisikannya kemana arahnya? Masihkah ada pengaruh zikir kita yang di masjid itu dengan bijak menggunakan sosial media? Nah itu maksudnya ke arah sana. Seberapa besar pengaruh zikir itu terhadap perilaku bersosial media? Mau komen sama orang dipikir dulu, ini kira-kira menyenangkan nggak? Kira-kira nyinggung orang, nyakitin orang, ganti lagi redaksinya. Tapi di sini masih menggebu-gebu nih, Allah jebret aja. Nah itu bisikan-bisikan seperti itu Pak. Apakah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hilang sama sekali? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan. Astagfirullah. Tapi pengaruh zikir itu tetap ada. Cuman seberapa besar nih kondisi keadaan kita ini masing-masing silakan ukur. Ya. Karena ini berbeda keadaannya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, yan'adimu inda zikri fi lahdatin wa yan'adimu zikru fi lahdatin. Hilang bisikan itu, godaan itu ketika zikir sekejap, tapi kadang-kadang ingat kepada Allahnya juga hilang dalam sekejap. Jadi ini lup-lup gitu Pak. Tahu lup-lup nggak Pak? Lup-lup itu kadang datang muncul enggak. Jadi lagi ingat, hilang itu godaannya. Godaan muncul, zikirnya yang hilang. Nih kondisi hati siapa nih yang kayak gini? Kebanyakan keumuman rata-rata kayak gitu ya Pak. Jadi wa yata'aqabani fi azminatin mutaqaribatin yazunnu litafaruqiha annaha mutasawiqatun wa hiya kal qurrati allati 'alaiha naqtun mutafarriqatun fa innaka idza aradtaha bisir'atin tawasalha bil harakah. Seperti halnya bola yang menggelinding Pak. Nah, bola itu kan kalau dibentangkan terdiri dari titik-titikan. Cuman karena bola ini bulat Pak, ketika menggelinding itu titik-titiknya enggak terasa. Jadi ingat lupa begitu kan ya. Kita sering kayak gitu enggak Pak? Pak, yang mana kita ini? Nah, sering ingat lupa. Yang penting ketika kita ini lupa kepada Allah, lalu jatuh kepada kemaksiatan, jangan diniatkan. Ya, alhamdulillah, makasih. Jangan diniatkan. Ya, turun. Kalau kita jatuh kepada kemaksiatan, jangan diniatkan. Artinya dengan maksud hati untuk melanggar aturan Allah, jangan seperti itu. Cuman yang jelas ketika kita punya salah, kita berdosa, segerakan untuk taubat. Astagfirullah. Kita lagi lupa sama Allah. Lalu terus ingat lagi, kadang lupa lagi, ingat lagi. Dan kita minta kepada Allah untuk istiqomah. Gitu ya. Wa man taba wa amana wa amila sholihan. Barang siapa yang tobat kepada Allah, wa amila amalan sholihan, dan juga beramal dengan amal yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubatnya atau akan memberikan ampunannya kepada orang tersebut. Karena Allah ada Al-Ghaffar. Nah, selanjutnya para bapak yang terakhir, kondisi hati yaitu al-waswasatu wa zikru yatasawaqani fid dawami 'alal qalb. Godaan itu dengan ingatnya kepada Allah berjalan bersama-sama, ada di dalam hati kita. Ya. Jadi dia tidak timbul tenggelam tapi ada terus berjalan. La yanqati'u wa kama annal insana qad yara bi'ainihi syai'aini fi halatin wahidin.
Seperti halnya orang melihat itu dalam satu kesempatan bisa melihat beberapa objek. Betul nggak? Makanya kalau di dalam Al-Quran itu Allah sering menyampaikan waja'alakum sam'a wal absor. Ya, sam'a wa ja'ala sam'a wal absor. Kenapa sam'a itu satu mufrad tapi absor itu jamak kalimatnya? Wa ja'ala sam'a wal absor wal afidah. Sam'a telinga satu, karena kita itu tidak bisa mendengar multi voice. Mendengar semua suara itu nggak bisa. Tapi kalau mata itu bisa melihat banyak objek. Ini kan banyak objeknya. Sekali lihat saya bisa semua yang ada di pandangan depan saya kelihatan. Makanya absor. Nah, artinya apa? Di sini disebutkan manusia itu annal insan qad yara bi'ainihi syai'aini fi halatin wahidin. Artinya hati kita ini bisa ada keadaan yang ingat kepada Allah, bisa juga ada dalam keadaan ya terpengaruh oleh bisikan. Bisikan itu tetap ada, tetapi fakadzalikal qalbu qad yakunu majra lisyai'ain. Jadi enggak hilang, enggak pergi, tapi kekuatannya tergantung dari keadaan iman seseorang. Nah, gitu. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin illa walahu arba'atu ayun." Tidaklah pada seseorang itu kecuali ada 4 mata. Jadi kita masing-masing punya 4 mata. Ainani fi ra'sihi, 2 mata di kepalanya, matanya. Yabsiru bihima amru dunyahu, yang dengannya bisa melihat amru dunyahu, yaitu urusan dunianya. Mata ini untuk urusan dunia. Apakah hanya mata kepala saja? Tidak. Wa ainani fi qalbihi, 2 lagi matanya di dalam hatinya, yabsiru bihima amru dinihi, yang bisa melihat urusan akhiratnya. Nah, maksudnya itu begitu, Pak. Nih urusan akhiratnya nih lemah atau kuat, lemah, kuat. Nah itu. Maka jangan sampai basiroh kita ini tertutup dengan apa? Dengan cinta kepada dunia. Sensitivitas hatinya hilang. Padahal kalau kata ahli psikologi, Pak, manusia itu bedanya dengan hewan, ada rasa empati yang itu semua manusia itu dasarnya sama. Masuk Netanyahu aja, Pak. Ya. Netanyahu juga sama aslinya. Kalau binatang apa temennya dimakan aja, dia paling malah takut mundur-mundur kabur. Kalau bisa jadi dia diam aja. Yang ada kalau kucing yang satu dapat makanan yang satu enggak, diserang gitu. Nah, manusia itu punya empati. Maka coba aja, Pak, di sini ada yang dipukulin. Pasti semuanya tuh sama orang gila gitu, dipukulin sama orang gila. Pasti semuanya akan membantu gitu. Berontak, karena itu manusia. Nah, basirah ini yang ada di dalam hati itu memantau, mengontrol kita. Karena setiap manusia itu tidak semuanya tahu tentang dirinya. Setuju nggak, Pak? Tidak semua itu orang kenal dengan dirinya. Maka kita punya sensor untuk dinasihatin orang, kita bisa nerima. Diingatkan orang, kita bisa nerima. Nah, orang yang masih nerima diingatkan, masih bagus basirohnya. Tapi kalau orang yang diingatkan sama orang lain marah, malah membalikan lagi kata-katanya, ente juga sama, mohon maaf, basirohnya sudah mulai tertutup, terhijab. Nah, para jamaah sekalian, insya Allah pengajian yang membawa kita untuk introspeksi diri
untuk di usia-usia tertentu ya, yang di atas 50 itu harus didahulukan, Pak. Jadi pengajian yang untuk mengintrospeksi diri. Saya mana nih yang penting? Jadi kalau sekarang dipilih ngaji mustalahul hadis, nanti dulu. Itu bagian yang masih cerah pikirannya. Apalagi ngajian nahu gitu ya. Kajian nahu. Nah, tahan dulu. Nahu sorob. Tajwid bagus. Tapi yang harus diutamakan itu adalah bagaimana caranya kita ini di penghujung ini. Ya semuanya juga penghujung karena kan nggak ada yang tahu kan. Tahu tua muda juga. Cuman biasanya gitu. Biasanya gitu. Yang tua itu yang didahulukan gitu pemberangkatannya. Tapi tidak begitu ya, rumus malaikat Ijrail enggak begitu. Nah, jagain basiroh kita supaya mata batin inilah yang bisa melihat baik dan benar. Jadi Pak, gini, kenapa kita harus ngaji terus? Kenapa? Begini Pak, ini ada rumah nih, ada rumah. Di rumah itu ada intan. Di rumah itu ada emas. Di rumah itu juga ada ular, ada tikus, ya, ada kalajengking gitu. Nah, kalau tanpa ada cahaya, mungkin bisa kita ambil itu ular, menggigit. Bisa juga pas kebetulan kita ambil emas atau intan berlian. Maka dengan ngaji ini adalah cahaya. Sehingga kita tahu seberapa terang itu cahaya, maka seberapa pun jelasnya objek yang akan kita lihat. Sebesar itu pula. Nah, basirah ini para jamaah sekalian yang suka menserver ke hati. Ini nggak benar nih. Nanti dari hati yang memutuskan lakukan atau tidak. Begitu. Lakuin benar, alhamdulillah dapat pahala datang. Dapat ridhonya Allah. Hatinya nolak, padahal ini kebaikan, berarti kesempatan kebaikan itu hilang. Nah gitu. Para jamaah rahimakumullah, tadi masalah hadirnya kalbu dalam hati itu, hadirnya ingat di dalam hati itu, ya keadaannya ada 5 ya. Kita kembali lagi. Jadi kalau dalam film ada flashback dulu gitu ya Pak ya. Ya karena ngajinya sebulan sekali Pak. Ya, kalau ngaji sebulan sekali udah agak padat materinya ya. Para jamaah rahimakumullah, kembali lagi kepada syarat amalan syariat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama iman, 2 ikhlas, yang ketiganya apa? Sabar, yang keempatnya hudurul qalb. Yang kelimanya adalah at-ta'zim. Itu takzim. Harus ada takzim di dalam hati. Makanya para bapak saya lihat rapi pakaiannya itu adalah dalam rangka takzim. Enggak cuman lagi berjamaah, lagi sendiri juga ketika niat untuk ibadah harus takzim. Di antara bentuk takzim itu pakai wangi-wangian gitu ya. Kalau Jumat pakai pakaian yang terbaik gitu. Apalagi takzim menyiapkan waktu. Menyiapkan waktu. Nah, coba para bapak, kalau kita punya atasan, kita anggap dia berwibawa. Emang berani Pak? Rapat jam 7.30, datang jam 7.30. Gak bakalan berani. Jam 7 udah standby. Jam 7 udah standby.
Nggak bakalan ada berani. Khawatir pimpinan datang lebih awal. Itu namanya ta'zim. Nah kita berupaya. Kalau kita kan dinamis ya. Kalau seperti itu mungkin nggak bisa, ya minimal niat di dalam hati itu ada. Ya. Yang keenamnya adalah halawah. Halawah itu menikmati. Ya. Halawah itu bisa juga tidak tergesa-gesa. Orang yang menikmati itu tidak buru-buru. Nah, coba kalau kita masuk ke restoran sederhana tapi mahal gitu ya. Kita masuk ke restoran, Pak, makan buru-buru, buru-buru. 5 menit ya. Mungkin kenikmatannya berkurang. Halawah ini adalah nikmat. Buah itu halawatul iman misalnya. Buahnya iman. Menikmati. Artinya kalau ngaji Quran itu nggak begini Pak, ngebet lagi. Berapa halaman lagi ya? Kalau lagi ngaji zikiran buru-buru. Kalau lagi apapun banyak tidak dinikmati. Di antara yang tidak dinikmati ketika kita sodakoh sama orang lain, ujungnya itu ada kata-kata yang buruk. Itu sodakoh tidak dinikmati. Nih, kemarin udah sekarang minta lagi. Nah itu tidak menikmati sodakoh. Padahal sodakoh itu harusnya ngasih kebahagiaan sama kita. Nah itu. Kata orang Ciamis mah, giving is the best communication. Ya, giving is the best communication. Memberi itu adalah komunikasi yang baik. Ujungnya habis ngasih, baru kemarin minta lagi. Duh, itu Pak, nyelekit Pak. Itu tandanya proses tidak dinikmati. Ya, kalau anak umur 15 tahun mah masih wajar. Nah, kalau 65 tahun mah kebangetan Pak, masih begitu juga. Mau dibawa kemana katanya? Mau dibawa kemana diri kita ini ya? Masya Allah. Yang ke berapa? Ketujuhnya, khauf. Di dalam hati ini ada rasa takut. Takut kalau amal kita ini tidak diterima Allah. Takut kalau kita ini tidak sempurna. Rasa cemasnya itu bukan karena cemas berarti Allah itu tidak Maha Pengampun. Jadi cemas dengan dosa kita ini, dosa yang disengaja ini, sehingga menimbulkan rasa khasyatullah, takut kepada Allah, tidak mau mengulangi lagi. Lu takut nih, dosa saya nggak diampuni, besoknya ngelakuin lagi. Jadi khasyah itu, al-khauf itu harus dibarengi dengan yang ke-8-nya itu adalah roja, yaitu harapan untuk diterimanya amal. Kalau orang ada rasa khauf di dalam hati, tidak akan sombong dia. Sombongnya orang baik dengan amalnya, namanya ujub itu ya, jauh lebih menjijikan daripada orang yang berdosa mengakui dosanya. Begitu Pak. Jadi ya, bangganya seseorang dengan amal soleh jauh lebih menjijikan daripada orang yang mengakui dosanya. Karena apa? Dia merasa kalau baik itu karena dirinya, padahal baik itu semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana peran kita? Peran kita minta, saya ingin jadi orang baik, bukan jadi orang yang lalai terus, begitu. Jadi peran kita minta, ya Allah, usia saya ternyata sudah enggak muda lagi ya Allah. Tapi peningkatan ibadah belum terlihat. Bimbing kaki ini, bimbing diri ini ya Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Begitu Pak. Yang ke-9 yaitu zikru minnatillahi ta'ala. Apa? Mengingat segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, kita dikasih kesempatan ibadah, alhamdulillah ya Allah. Begitu mau makan ini untuk kuat ibadah, alhamdulillah.
Ingat ke keluarga pada sehat, alhamdulillah. Ditinggal nggak pada rewel, alhamdulillah. Semua nikmat karunia Allah. Yang lain teman-teman kanan kiri udah nggak ada, kita masih hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu zikru minat. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kalian adalah panjang umurnya, bagus amalnya. Begitu juga sebaliknya. Wa syarrukum man tala umruhu, ya. Dan yang terburuk di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya terus buruk amalnya, gitu. Kamu tobat, gitu. Nah, nauzubillah min dzalik ya, Pak. Masa dari umur 20 tahun ya, sholat duha 2 rakaat sampai umur 40 tahun 2 rakaat aja. Sampai pensiun masih aja segitu juga. Alhamdulillah. Oh, saya mau istiqomah Pak Ustadz. Iya istiqomah. Yakin gaji 20 tahun nggak naik, nggak protes Bapak? Begitu kira-kira. Dari dulu Pak puasa cuman Ramadan doang, umur 40 tahun masih juga kayak gitu, nggak mau naik-naikin. Padahal katanya puasa itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling cepat. Masih aja nggak mau ketinggalan nasi uduk. Segitupun sadar kalau dia dulu sering puasanya bolong-bolong. Padahal itu perlu diganti, umur masih ada, alhamdulillah. Perlu diganti. Slow aja. Bahkan gabung dengan orang-orang yang lupa. Udah hidup cuman sekali, sekarang mah kita slow. Joget lagi, udah Pak. Mau sampai kapan? Yang begitu mah, mohon maaf. Kalau masuk ke rumah sakit, bukan diinfus lagi Pak. Dibedah Pak, yang kayak gitu mah. Dibedah Pak, belum sadar juga mana gaulnya sama yang begitu juga. Dibedah Pak, bedel, operasi bedah. Operasi besar. Ya, masih ini stadium 5 nggak bisa lagi diinfus ini. Udah bedah aja bedah. Cuman dia bedah, congkel tuh Pak. Karena itu akan menjadi apa? Ya, menjadi akhir hidup kita. Namanya orang yang husnul khotimah itu tidak mau melewatkan amal soleh yang ada di dalam dirinya. Jadi kesempatan amal soleh itu nggak mau dia lewatkan. Dan ciri-ciri yang suul khotimah itu lalai dan sering melewatkan amal-amal soleh. Kelewat amal soleh biasa. Bahkan sodakoh nggak jadi aja, syukur waktunya udah habis. Pengumpulan dana sampai sore, dia lupa. Begitu sore, udah malam baru ingat. Bukannya ditelepon, Pak masih bisa Pak ngumpulin? Alhamdulillah, waktu udah lewat. Awet duit katanya. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau masih ada yang begitu-gitu tuh Pak, di usia di atas 40, congkel Pak, buru-buru bedah. Ya, hati masih ada, seneng ngiri sama orang. Nah, harusnya kita lebih banyak zikru kepada Allah. Zikru minnatillah. Yang terakhir adalah syukur. Syukur itu puncaknya. Alhamdulillah. Ingat-ingat aja Pak, evaluasi berapa kali ninggalin sholat fardu, berapa kali ninggalin puasa, berapa kali kita nggak berzakat. Dulu mah boro-boro inget zakat Pak, duit dapat habis, duit setan dimakan iblis. Kalau udah sadar bukan jadi bahan cerita doang. Udah sadar nih, jangan jadi bahan cerita. Dulu saya duit setan dimakan iblis, itu dapat segini. Misalnya sebulan 10 juta umpamanya, nggak pernah zakat. Sekarang tobatin zakat. Masih ada nih harta sisa kita. Tobat. Ya zakat kan dulu duit, ganti sama duit lagi. Gitu. Bukan mohon maaf, bukan cuma dengan istighfar. Istighfar bagus, tapi kalau memang kita masih punya, jangan disimpan terus.
Mohon maaf, misalnya nih ada yang lama banget nggak pernah tersentuh zakat. Begitu kita sadar, sisa harta masih ada. Ya itu yang harus kita tambalin untuk yang dulu. Para jamaah sekalian, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW, kedekatannya tidak diragukan lagi dengan Rasulullah. Beliau itu sodakohnya 40.000 dinar. Ya, 40.000 dinar. Arba'ina alaf. 40.000 dinar. Jadi 40.000 dinar itu 1 dinar. Wah, kalau belum dirupiahkan belum wow Pak Ustaz. Itu setara dengan 5 gram. Mohon maaf nih, saya informasi begitu ya. 5 kali 1 juta itu 5 juta. 5 juta dikali 40.000 dinar. Tuh, Pak Haji Cecep tuh lagi megang. Silakan buktikan. 5 juta dikali 40.000 dinar. 200 M. Abu Bakar Siddiq, sahabat yang dijamin masuk surga. Itu sodakoh wa'alaniyah, yang terang-terangan. Misalkan untuk membangun atau untuk ya syiar agama Allah terang-terangan. Dan 40.000 dinar fisirri, sodakohnya secara diam, karena diam-diam. Gitu. Berarti 200 M ditambah 200 M. Masya Allah. Ini mah kita, ya Allah, ya Allah. Megang uang 100.000. Nih saya sering ngomong kayak gini. 100.000 besar apa kecil Pak? Tergantung di mana tempatnya. 100.000 dibawa ke mall sama Haji Bagus. Ya kecil banget. Tapi 100.000 dibawa ke masjid. Allah, 100.000 jadi gede begini dibawa ke masjid ya. Cari lagi yang 2.000-an masukin ke koropa. Iya, jadi tergantung kita pola pikirnya, switch-nya gimana gitu. Nih, switch kalau kata orang Ciamis gitu ya Pak, switch your mind katanya gitu. Coba rubah cara pola pikir kita nih. Kalau kita bersodako, ya, bersodako itu pikirannya itu duit kita hilang, makin mengkeret Pak kita, makin pelit. Emang ada orang kaya bawa genset ke kuburan? Gak ada Pak. Barangkali gitu bawa surat-surat tanah atau apa, enggak ada. Jadi, tapi kalau kita berpikir uang yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikontanin, maka insya Allah kita akan semangat. Bukan hilang tapi berganti. Yaitu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha ila akhir. Begitu kira-kira para jamaah sekalian. Jadi saya kesimpulannya ada 10 syarat ibadah kita ini bisa berpengaruh terhadap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama ibadah harus didasari dengan rasa iman kepada Allah. Terus yang kedua harus didasari dengan rasa apa? Ikhlas di dalam hati. Yang ketiga harus apa? Sobar, ya. Yang keempatnya kita harus hudurul qalbi, hati kita hadir. Yang kelimanya harus ta'zim. Yang keenamnya harus ada halawah, tidak tergesa-gesa, menikmati proses dari ibadah tadi. Yang ketujuhnya adalah khauf. Kedelapannya roja. Khauf dan roja itu seperti 2 mata uang Pak. Jadi harus sama-sama seimbang.
kanan, kiri gitu ya. Khauf dan roja. Harapan dan rasa cemas. Cemasnya kepada Allah. Harapan dan rasa takut. Yang kesembilannya zikru minnatillah, mengingat-ingat anugerah Allah. Dan kesepuluhnya yaitu syukur. Jadi setelah kita mengingat nikmat Allah kan ujung-ujungnya apa? Syukur kepada Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ya. Waalaikumsalam. Antara khauf dan khawatir hati itu apa betulnya bedanya? Ini khauf dan al khawatir. Kalau khawatir itu kan khawatir ya. Ya, khawatir itu kalau di dalam sini itu, kalau di Ihya itu Imam Al-Ghazali menyampaikan khawatir itu rasa ketidaktenangan, kebalikan dari rasa sakinah. Kalau khawatir. Kalau khauf itu kebalikan dari roja. Ya. Khawatir, jadi khauf itu intinya takut kepada Allah. Takut kalau kita merasa diri kita ini punya kekuatan sendiri, intinya gitu. Kenapa? Karena orang yang memiliki keimanan yang kuat akan percaya keadaan baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa fawadtu amri ilallah wa tawakkaltu amri ilallah. Nah itu. Menyerahkan diri urusan segalanya kepada Allah, lalu bersandar diri kepada Allah. Artinya khauf ini harus ada supaya orang tidak bangga dengan amal. Jadi khauf itu untuk menghantam orang suka bangga. Ya Pak, kita mah apa lagi lah, surga mah udah di tangan, tahajud dan tadi kita udah lakuin. Ya sebelum tidur kita udah witir, siangnya kita puasa. Ya surga mah udah di tangan lah. Nah itu jangan gitu, kayak gitu itu nggak ada rasa khauf. Jadi khauf itu untuk menghilangkan rasa bangga. Dan dia lupa kalau dia ini pernah nyakitin bininya. Dia lupa pada saat itu dia pernah nipu temennya gitu. Dia pernah korupsi, pernah segala macam. Jadi pada saat orang bangga dengan amal itu lupa bahwa dia itu adalah pendosa gitu. Sehingga dia sombong. Itu hantaman khauf itu ke arah sana. Ya isinya kalau orang takut itu kan dimulai takutnya sedikit cemas. Kalau takutnya banyak itu sampai ini keadaan hati ya. Lihat aja jantung gitu Pak. Jantung. Bedanya antara emosi dengan feeling itu sedikit Pak. Kalau emosi itu kaitannya dengan keadaan hati. Yang membuat hati berdebar. Darah berdesir kencang. Itu emosi. Baik itu bahagia ataupun sedih, takut, ya. Siapa lagi? Yang 4 ini yang dasarnya itu. Bahagia, sedih, takut, marah. Nah, itu dasarnya itu 4. Nah, kalau feeling itu perasaan, lintasan, firasat. Itu tidak menghilangkan itu. Gimana? Ya, jadi tidak menghilangkan suasana hati. Kalau marah itu, kalau emosi itu bisa merubah ekspresi juga. Merubah ekspresi. Kalau feeling mah enggak, biasanya. Nah itu, jadi tahapannya ke arah takutnya itu macam-macam. Makanya kata guru dulu, kalau habis ibadah itu bukan berarti
kita hahe aja pikiran tadi bener nggak sholat kita gitu ya. Perasaan gitu, jadi ada tafakur terhadap amal kita. Kita bener nggak tadi? Nah itu adalah tafakur ya jalan. Itu barangkali ya. Jadi cemas itu takut tingkat sekian. Kalau udah takut banget menggigil Pak, sampai ngomong terbata-bata, muka pucet. Nah, ya silakan Pak Haji. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mau kolkot tadi ya, kan kalau di kitab hikam itu disebutnya suluk ya. Jadi suluk itu orang yang Suluk ya. perjalanan rohani melalui 4 alam itu kan. Ya. Jadi malakut jabarut lahut, mulki malakut jabarut lahut. Nah, di situ ada proses yang disebut uzlah. Ya. Nah, uzlah itu kalau dikaitkan dengan 10 syarat tadi gimana tuh prosesnya? Ya. Jadi uzlah itu berkontemplasi ya, kalau bahasanya itu. Artinya dia menghindarkan diri dari pengaruh jiwa-jiwa yang lain, pengaruh orang lain. Tingkatannya bisa uzlah betul-betul sendiri secara zohir ya, fisik itu uzlah, atau uzlah batiniah. Uzlah batiniah. Karena ada uzlah tapi masih pakai HP, sosmed masih hidup, itu belum uzlah secara utuh. Nah, jadi uzlah juga sama, harus punya syarat yang tadi 10 tadi. Karena di dalam uzlah itu kitab yang ditegaskan itu adalah tafakurnya. Betul, harus ada. Karena kalau tidak, sebagai suluk jalannya, salik orangnya. Nah, perbedaan orang yang salik, as-salikin, dengan al-wasilin, itu Pak Haji, harus dibedakan. As-salikin itu orang yang berjalan menuju Allah. Terus ini berproses terus dengan ibadah gitu ya, dengan memperbaiki hati, dengan memperbaiki keadaan jiwa kita. Begitu mau marah kita turunin lagi tensinya. Begitu mau bahagia yang berlebihan kita tahan, memperbaiki jiwa kita. Nah, itu akan berjalan terus. Orang yang berjalan, ya namanya berjalan, ya bergerak terus. Jangan berjalan itu berhenti, Pak. Nah, kalau udah namanya al-wasilin, orang udah ya sampai. Udah sampai. Makanya begini, mohon maaf nih, ada kata ini, puasa 40 hari. Nah, kalau yang udah pernah puasa 40 hari, namanya udah sampai pada tingkatan tertentu. Itu namanya al-wasilin. Udah sampai finish lah al-wasilin itu. Nih contoh ya. Orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Kata-katanya almarhum al-maghfurlah, mertua saya itu Pak, Masya Allah. Ya Kiai Haji Nasai Zakaria al-maghfurlah. Beliau ini Masya Allah. Ya, sedikit kata-kata untuk, apalagi untuk ngomelin orang. Saya mantunya nih, 15 tahun bareng sama beliau, tidak pernah ada istilah kata-kata tersakiti. Buat orang-orang yang al-wasilin dalam berbicara, menahan pembicaraan, mungkin puasa itu sudah tidak perlu lagi, karena puasa itu intinya untuk menahan diri. Nah, tapi bagi yang sering ngomong nggak kekontrol, perlu saja puasa, sehingga puasa ini adalah jalan untuk kita memperbaiki diri dari ucapan kita, dari jiwa kita yang kadang-kadang bergejolak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi jangan sampai berhenti dulu syariatnya ini, puasanya. Kalau belum bisa mencapai tingkat ketenangan, termasuk dalam masalah uzlah. Orang yang sudah bisa uzlah dalam keadaan hiruk pikuk keramaian jauh lebih baik. Gitu. Tapi yang gampang terpengaruh, Pak.
Kan jiwa itu masing-masing beda-beda ya. Ada yang mempengaruhi, ada yang udah terpengaruh. Nah itu harus ujlah itu berpikir. Karena ningkatnya amal itu dengan cara dievaluasi. Makanya di kantor kan evaluasi mingguan, evaluasi bulanan. Untuk urusan dunia aja dievaluasi, Pak. Bagaimana urusan akhirat kita nggak pernah evaluasi. Teman evaluasi dikit, lu juga. Evaluasi kan dari mana-mana ya. Mungkin saya juga sama, saya juga butuh dievaluasi. Ada yang salah, ada yang kurang. Silahkan. Rata-rata mental. Kalau yang basirohnya masih tertutup itu mental. Dinasihatin tuh marah, kesel. Masa udah umur di atas 40 tahun masih diem-dieman Pak, gara-gara ada yang nasihatin. Diem-dieman. Berarti kan belum stabil dalam menjaga kebahagiaan diri ini. Ibaratkan gitu. Botol gitu ya. Botol isi airnya sedikit. Seperempat. Terus kan ditusuk-tusuk pakai jarum. Nah ini botol yang ditusuk jarum itu memang tidak ngaruh, airnya nggak tumpah karena airnya sedikit. Tapi ketika air itu mau dipenuhin, bocor semua. Karena sudah banyak lubangnya. Tapi kalau ditutup rapat, itu air nggak keluar lagi Pak. Artinya apa? Tutup rapat telinga kita untuk mudah terpengaruh dengan hinaan, cibiran orang, apalagi Pak, cacian, makian orang. Udah bukan wayahnya lagi. Ada yang fitnahnya apa? Tahun 90 masih aja dipikirin terus. Kan bocor itu Pak. Ketika kita mau meningkatkan secara rohani, ini masih belum ketambal ini, bocor lagi. Asal ngeliat dia enak gua mah. Padahal urusannya tahun 90 Pak. Hey, wake up, bangun. Ini umur tahun berapa? 2024. Masih aja bocor. Itulah. Kadang-kadang ini yang perlu kita evaluasi. Nah, nilai rohani ini tidak serta-merta meningkat seiring dengan menuanya diri kita. Tidak jaminan. Muka mah mudah keriput Pak. Umum semua umur 60 tahun jarang ada yang masih kenceng. Mata lamur semua udah biasa. Ya dengkul nggak bisa lari itu udah umum. Tapi ruhani tidak lantas naik meninggi. Itu. Makanya perlu terus dievaluasi. Wallahu a'lam. Gitu ya Pak Ustaz. Barangkali nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita sambil ngopi ya. Nah, sekarang sarapan jasmani. Insya Allah hadir ya, tersedia ya. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, para bapak sekalian, ini berkah sekali untuk saya khususnya bisa bertemu dengan para hadirin lagi yang sekian lama sudah nggak ketemu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi di minggu keempat yang akan datang kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Tadi saya satu lagi tuh ciri-ciri hayatan thayyibah belum sempat kita jelaskan. Insya Allah di lain kesempatan mudah-mudahan ada umur kita bisa bertemu lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina syafiina maulana Muhammad. Zalim radallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabat rasul ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Syakiran dan na'imin hamda ya fina wa kafir zid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim bin fana bi alam tana rabbi alimna aldiyan funa rabbi fakina faqih ahlana qurabati lana fi dinina tawassala bi ta'lim antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Insyaallah Pak, kalau seperti ini kita kajian kita kurikulumnya jelas Pak. Ya, insyaallah kurikulumnya jelas. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan juga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah wasallam. Sudah masuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.